Rame-rame gini, anaknya ngapain ya? Seru kali ya kalau kita bikin podcast. Iya nih, gimana kalau kita bikin podcast? Materinya kita bahas tentang organisasi kebangkitan nasional aja. Tapi organisasi apa nih yang bakal kita bahas? Nanti itu bakal kita spill. Sekarang kita berkenalan langsung dulu aja nih. Let's go. Let's go! Halo semuanya, perkenalkan, saya Tala Tamivia Manuhutu. Saya Nazla Afma Pramudwita. Saya Hikmah Mahadiansyah. Dan saya Samudra Alpateh. Kami dari Budi Utomo. Nah, selain kami, ada juga nih teman-teman Budi Utomo lain yang turut membantu dalam pembuatan podcast ini loh. Wah, mau kenal tuh siapa aja? Oke, gue bacain ya. Jadi ada Cika, Vika, Raffi, Semi, Roro, dan Afer. Oke deh, banyak banget ya. Tapi kan tadi bakal di-spill tuh, kita mau bahas apa. Jadi hari ini kita bakal bahas apa sih? Udah penasaran banget nih. Jadi, biar seru kita bahas soal Budi Utomo kali ya. Biar cocok Wah. itu loh sama nama kelompok kita. Bener banget. Kita di sini akan membahas Budi Utomo dengan judul podcast Bangsa Indonesia dan Titik Awal Kebangkitannya. Wah, pasti seru nih kita bahasnya. Tapi ini kita akan memperkenalkan Budi Utomo terlebih dahulu nih kepada para pendengar, supaya para pendengar tahu Budi Utomo itu organisasi seperti apa dan apa saja sih perannya bagi bangsa Indonesia. Kalau begitu, sini deh biar saya aja yang jelasin. Jelasin dong, emangnya Budi Utomo itu organisasi yang seperti apa sih? Nih, sini ya, saya jelasin. Jadi, Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan beberapa mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, pada tanggal 20 Mei 1908. Penggagasnya sendiri adalah Wahidin Sudirohusodo dengan bidang sosial, ekonomi, dan budaya sebagai sifat utama mereka nih. Oh gitu ya, berarti kalau kayak gitu, Budi Utomo ini bukan organisasi yang bersifat politik ya? Bukan dong, Nazla. Jawabannya bukan ya, teman-teman. Bukan. Budi Utomo itu sama sekali tidak bersifat politik. Bener banget tuh Tal. Biar saya tambahin sedikit nih. Budi Utomo itu ialah organisasi yang berdiri dan menjadi awal pergerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada awalnya organisasi ini hanya ditunjukkan bagi golongan berpendidikan di Jawa. Tapi saya jadi penasaran deh. Ini gimana sih proses organisasi ini terbentuk? Ada yang tahu nggak? Kalau soal itu ya, semua ini berawal dari tahun 1907, ketika Wahidin Sudirohusodo melakukan kunjungan di Sofia dan bertemu dengan para mahasiswa yang masih bersekolah di sana. Oh gitu ya, Ja. Tapi ngapain tuh mereka bertemu? Nah, jadi setibanya dia di sana, dia menyerukan gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Selain itu, Sudirohusodo juga ingin mendirikan sebuah organisasi di bidang pendidikan yang bisa membantu biaya orang-orang pribumi berprestasi yang mempunyai keinginan untuk bersekolah, tapi yang terhambat dalam aspek biaya nih. Wah, Sudirohusodo tuh orang yang sangat mulia nih, didengar-dengar. Jadi karena itu juga ya Budi Utomo bisa disebut sebagai titik awal kebangkitan dan pergerakan nasional. Bener banget tuh Mal. Nambahin dikit lagi nih. Kalau kalian tahu nggak fakta menarik organisasi ini? Gak tahu, spill dong. Waduh, nggak tahu, spill dong. Jadi Budi Utomo ini bukan sekedar organisasi biasa loh.
Mereka bergerak di bidang pendidikan yang kemudian menjadi pelopor kesadaran bagi masyarakat dalam merintis perkembangan harmonis untuk negeri dan bangsa Hindia Belanda. Budi Utomo ini juga memberikan penekanan pada pendidikan karena bidang ini merupakan alat penting untuk memajukan suatu bangsa. Wah, saya juga pernah dengar nih. Kalau nggak salah, ada juga nih peran Budi Utomo terhadap bangsa Indonesia. Mau pada dengar nggak? Mau Mau dong. Jadi benar, Budi Utomo tuh berfokus kepada kesejahteraan pendidikan nasional. Tetapi ada juga program kerja Budi Utomo yang dikerjakan dan mulia juga kok. Oh, jadi Oh, nggak hanya fokus pada pendidikan nasional ya, ada juga program kerja Benar. lain. sebutin Sebutin dong. dong. Oke, aku sebutin ya. Pertama, Budi Utomo memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Terus. Nah, tadi kan sudah bidang agraria dan komersil ya. Kedua, Budi Utomo juga berusaha untuk memajukan teknik industri di Hindia Belanda. Wih, keren banget ya. Nah, terakhir, Budi Utomo berusaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan nasional. Nah, Budi Utomo tidak hanya berfokus kepada bidang pendidikan, namun memperhatikan bidang lain agar sesuai dengan tujuannya, yaitu mencapai kemajuan serta meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Wah, bagus sekali ya tujuan Budi Utomo ini. Wah, iya sih, keren abis. Tapi kayaknya kalau nggak salah sih ya, saya tuh pernah baca Budi Utomo itu udah bubar. Sayang banget. Kalian ada yang tahu nggak kenapa Budi Utomo itu bubar? Wah, saya juga tahu nih pernah baca. Kalau nggak salah, Budi Utomo bubar karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari massa. Nah, kalau dari sumber yang saya baca sih juga itu. Tapi sayangnya, selain tidak mendapat dukungan yang cukup dari massa, ada lagi faktor yang membuat Budi Utomo bubar. Karena secara Apa itu? kedudukan dalam bidang politik, Budi Utomo kurang dianggap penting. Akhirnya mereka meleburkan diri dalam Perhimpunan Bangsa Indonesia. Dan dari peleburan ini, lahir nih satu organisasi, yaitu Partai Indonesia Raya, tepat pada tahun 1935. Oh, jadi karena dia lebih fokus di bidang bukan politik, jadinya kurang dianggap penting gitu ya. Jadinya menggabungkan diri. Iya nih, kan karena kan Budi Utomo juga sama sekali nggak bersifat politik ya. Oh, oh iya. Wah, gak kerasa ya, kita sudah banyak ngomongin nih soal Budi Utomo dari gimana berdirinya, bagaimana tujuannya, dan program kerjanya sampai bubarnya nih. Iya nih, aduh nggak kerasa ya, tiba-tiba kita udah ada di penghujung podcast. Padahal seru banget ya bahas Budi Utomo. Iya, Banget ya, kita udah di ujung Iya. podcast. Oke, kalau begitu langsung kita tutup aja yuk. Samudra, jangan dulu dong. Kita jangan untuk podcast gitu aja. Sebelum selesai, kita tuh perlu memberikan pesan kepada para pendengar tentang organisasi ini. Nih, jadi saya kasih ya pesannya. Karena meskipun ada dinamika yang terjadi dan kelebihan atau kekurangan, semua hal itu tidak mengurangi fakta bahwa Budi Utomo adalah organisasi yang turut serta dalam pergerakan nasional. Dan Budi Utomo ini juga merupakan organisasi yang menjadi titik awal dari kebangkitan bangsa Indonesia. nah, saking berpengaruhnya organisasi ini, hari lahirnya Budi Utomo dijadikan oleh Republik Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Wah, berarti emang penting banget gak sih? Setuju gak sih? Iya, Setuju keren banget banget ya. kita. Iya, organisasi keren banget emang. Oke, kalau begitu kita tutup aja ya. Boleh, boleh. Oke. Begitu saya Samudra Alpateh. Saya Hikmal Mahardiansyah. Saya Nazla Afla Pramudwita. Dan saya, Tala Tamevia Manhutu. Terima kasih yang sudah mendengarkan kami. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa Jumpa lagi. semuanya.